Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Timnas Indonesia U19 berhasil mengalahkan Timnas Timor Leste U19 di laga perdana kualifikasi Piala Asia U20, menang dengan skor yang telak, yaitu skornya 4-0. Secara permainan dari Timnas Indonesia ada peningkatan dibanding di Piala AFF kemarin. Permainan dari Timnas Indonesia ada peningkatan, dan pada permainan kali ini Timnas Indonesia mendapatkan banyak sekali peluang, bahkan lebih dari 10 atau 20 peluang, tetapi cuma bisa mencetak 4 gol. Tetapi 4 gol itu juga sangat berarti bagi Timnas Indonesia. Terus para pemain baru dari Timnas Indonesia juga bermain bagus kalau menurut saya, terutama Ginanjar bagus, terus Frankie Misa dan Robby Darwish secara mengejutkan ditaruh di posisi 3 bek tengah. Dia bermain bagus. Posisi aslinya adalah gelandang bertahan, tetapi dia pasti ditaruh di bek tengah. Mainnya sangat bagus sekali, dan lemparan bola ke dalamnya juga bagus, sangat jauh seperti Aran. Dan pada pertandingan kali ini Timnas Indonesia menggunakan formasi 3-4-3. Di posisi penjaga gawang ada Cahya Supriyadi. Seperti biasa, penjaga gawang ini bermain sangat bagus sekali, melakukan penyelamatan penting. Bahkan peluang kedua dari Timor Leste itu 99% gol kalau menurut saya. Tetapi dia berhasil menyelamatkan bola dan penyelamatan yang sangat gemilang. Terus di posisi bek tengah, 3 bek tengah, Robby Darwish, Dimas Juliono dan Ferrari. Robby Darwish bermain bagus di posisi bek tengah, terus Dimas Juliono membuat 2 kesalahan, dan untung saja Cahya Supriyadi berhasil menyelamatkan bola. Dan di posisi bek sayap ada Frankie Misa, bermain bagus. Dia sudah bisa beradaptasi dari strategi Sintayong. Terus di kanan ada Kakang juga bermain sangat bagus. Dia bisa bikin assist pada permainan kali ini. Crossingnya sangat mantap sekali dari Kakang dan disundul oleh Hoki Caraka. Terus di tengah ada Arhan dan Marcelino Ferdinand pada permainan kali ini, kalau boleh jujur, permainannya agak menurun. Mungkin karena habis cedera parah dan mungkin baru pemulihan pemain ini. Mungkin kondisinya belum fit 100%. Dan di posisi penyerang, 3 penyerang ada Ginanjar kanan, di kiri ada Rahmat Berry, dan di tengah ada Hoki Caraka. Ginanjar bermain bagus. Dia mungkin kekurangan dari dia kurang finishing saja. Finishingnya harus diperbaiki. Terus Hoki Caraka pada pertandingan kali ini dia berhasil mencetak 3 gol, 2 tendangan dan 1 tendangan dan yang 2 sundulan. Terus Rahmat Berry tidak kelihatan sama sekali, mungkin kurang support bola, mungkin dia baru beradaptasi dari strategi Sintayong. Jalannya pertandingan pada babak pertama permainan dari Timnas Indonesia bagus. Pola serangannya juga bagus, mereka sabar untuk menyerang sedikit demi sedikit, dan para pemain Timnas Indonesia bahkan 10 menit pertama sudah mendapatkan 6 peluang. Mungkin kurangnya cuma finishing saja. Ada Hoki mendapatkan peluang, Ginanjar depan gawang ditepis, terus Marcelino Ferdinand dan Kakang juga mendapatkan peluang, tetapi tidak berhasil memanfaatkan peluang itu. Memasuki menit ke-12 atau 13 barulah Hoki Caraka berhasil mencetak gol. Tendangan jarak jauhnya kena deflect back dari Timor Leste, langsung gol. Dan setelah itu para pemain Timnas Indonesia tidak mengendurkan serangan. Pressing dari Timnas Indonesia juga bagus, menutup pergerakan dari para pemain Timor Leste hingga pemain Timor Leste tidak bisa keluar dari tekanan dari Timnas Indonesia. Terus akhirnya pelatih dari Timor Leste memasukkan pemain karena strateginya tidak berjalan, dan akhirnya Timnas Indonesia berhasil menyamakan kedudukan berkat gol dari Hoki Caraka. Sundulan dari Hoki Caraka sangat mantap sekali, dan crossing dari Kakang itu terarah. Itu umpan mencari bola, mencari kepala dari Kakang sangat terarah sekali, dan Hoki Caraka berhasil menyundul bola itu. Ini sangat jarang sekali bagi striker Indonesia. Striker lokal Indonesia mencetak gol melalui sundulan itu sangat langka sekali. Biasanya di Liga 1 juga kalau gol seperti itu tuh biasanya pemain asing, dan di Timnas Indonesia ada striker seperti itu sangat bagus sekali. Terus setelah gol itu Timor Leste akhirnya keluar dari tekanan.
bahkan mendapatkan peluang 4 peluang yang sangat berbahaya, khususnya di 2 peluang itu berkat murni kesalahan dari pemain bertahan dari timnas Indonesia, khususnya Dimas Juliono yang gagal mengantisipasi bola. Untung saja tuh Cahya Supriyadi bermain sangat gemilang pada pertandingan kali ini. Penjaga gawang ini bermain bagus, mudah-mudahan di senior nanti dia juga tetap konsisten mainnya, bahkan mudah-mudahan bisa lebih bagus lagi kiper ini. Terus memasuki babak kedua, Coach Sintayong memasukkan Ronaldo Kuateh untuk menggantikan Rahmat Berry yang bermain kurang maksimal. Ronaldo Kuateh kalau menurut saya itu terlalu lama memegang bola, dia itu tidak bermain secara tim. Kalau dibilang skillnya bagus, ya memang bagus, tetapi sepak bola tidak mengandalkan satu pemain tapi 11 pemain. Kedepannya dia harus memperbaiki performanya. Memasuki babak kedua, timnas Indonesia juga mendapatkan banyak sekali peluang, tetapi tidak berhasil memanfaatkan peluang itu lagi-lagi. Dan akhirnya timnas Indonesia berhasil mencetak gol melalui gol dari Hoki Caraka, menerima umpan dari Robby Darwish. Ini juga crossingnya sangat bagus sekali, sangat terarah, dan Hoki Caraka lompatnya paling tinggi dibanding para pemain bertahan dari Timor Leste dan sundulannya pas terarah ke gawang. Setelah itu juga Hoki Caraka mendapatkan peluang sundulan tetapi tidak berhasil mencetak gol, berhasil ditepis oleh lawan, kiper lawan. Ya, kipernya juga lumayan mainnya pada pertandingan kali ini. Timnas Indonesia setelah itu mendapatkan banyak peluang dan akhirnya Coach Sintayong memasukkan beberapa pemain, ada Yanadin, terus siapa lagi lupa namanya, dan ada Rabani. Hoki Caraka diganti karena kayaknya itu cedera. Mudah-mudahan Hoki Caraka bisa pulih di pertandingan selanjutnya, cederanya bisa sembuh, dan Marcelino Ferdinand juga gitu, mudah-mudahan bisa sembuh. Marcelino Ferdinand seperti saya tadi bilang penampilannya kurang maksimal pada pertandingan kali ini. Dan timnas Indonesia babak kedua setelah masuknya beberapa pemain cadangan, Coach Sintayong mungkin menginstruksikan para pemainnya untuk mengendurkan serangan, mungkin untuk menjaga stamina-nya di pertandingan selanjutnya akan melawan Hong Kong, dan di pertandingan terakhir akan melawan Vietnam. Ini timnas Indonesia mungkin disuruh untuk menjaga stamina dan akhirnya mengendurkan serangan, sudah menang, tidak mengincar banyak gol timnas Indonesia. Ya memang harus seperti itu, pokoknya di 3 pertandingan ini timnas Indonesia harus meraih kemenangan, khususnya di 2 laga terakhir timnas Indonesia harus mendapatkan kemenangan dan mendapatkan 9 poin agar bisa lolos ke Piala Asia tahun depan atau tahun ini, pokoknya di Piala Asia U20. Terus kekurangan dari timnas Indonesia, finishing masih kurang, harus diperbaiki. Ini harusnya kalau timnas Indonesia finishingnya bagus, harusnya timnas Indonesia bisa mencetak lebih dari 4 gol, bahkan 5 gol, 7 gol. Ini bisa kalau bisa memanfaatkan peluang yang ada. Peluangnya sangat banyak sekali, tapi tidak bisa dimanfaatkan. Dan para pemain bertahan dari timnas Indonesia, khususnya Dimas Juliono, juga harus memperbaiki, harus lebih fokus, disiplin khususnya. Tadi malam peluang dari Timor Leste itu begitu membahayakan, itu juga berkat kesalahan dari para pemain bertahan dari timnas Indonesia yang tidak bisa mengantisipasi bola, dan akhirnya pemain Timor Leste mendapatkan peluang yang sangat membahayakan sekali. Untung saja Cahya Supriyadi berhasil menyelamatkan bola yang ada, akhirnya tidak gol. Terus di pertandingan selanjutnya akan melawan Hong Kong, timnas Indonesia harus memperbaiki kekurangan-kekurangan itu. Dan di pertandingan terakhir juga melawan Vietnam. Kalau bisa melawan Vietnam, timnas Indonesia harus memperbaiki semua, khususnya bertahan. Ini para pemain Vietnam di pertandingan lain melawan Hong Kong ini mainnya sangat agresif sekali, sangat berbahaya sekali. Mereka menang kalau nggak salah skornya 5-1 atau 5-0. Ini sangat ngeri sekali. Pokoknya menang dengan skor yang sangat telak Vietnam, 5 atau 6-0, pokoknya banyak ini Vietnam. Para pemain timnas Indonesia di pertandingan terakhir melawan Vietnam harus mewaspadai pergerakan dari para pemain timnas Vietnam. Dan melawan Hong Kong, jangan meremehkan Hong Kong karena Hong Kong kan kalah dengan skor telak, tapi timnas Indonesia harus menang. Pokoknya di 2 laga sisa timnas Indonesia harus menang dan memperbaiki kesalahan agar lolos, nggak usah bergantung pada pertandingan lain seperti Piala AFF.
Kemarin karena timnas Indonesia tidak berhasil mengalahkan Vietnam, akhirnya timnas Indonesia tidak lolos dan sekarang wajib mengalahkan Vietnam agar lolos. Dan sekian dari video kali ini. Kalau ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.